teman-teman. Di sini temanku Salma bakal ngejelasin knowledge capture nih. Apa aja sih penjelasannya? Simak baik-baik ya. Knowledge capture, tajid dan eksplisit. Jadi sebelumnya apa sih knowledge capture itu? Knowledge capture adalah berbagai teknik yang digunakan untuk memperoleh aspek pengetahuan, teknis individu sehingga wawasan, pengalaman, jaringan sosial, dan pembelajaran dapat dibagi untuk mengurangi hilangnya pengetahuan organisasi. Di dalam sebuah organisasi, knowledge diperoleh dari individu-individu atau kelompok orang-orang yang memiliki pengetahuan. Knowledge ini diperoleh dari media dengan data dan informasi yang terstruktur, seperti buku dan dokumen. Diperoleh juga dari hubungan orang ke orang yang melakukan pembicaraan ringan hingga ilmiah. Menurut Nonaka 1991, ada 2 jenis knowledge yang terdapat di dalam setiap organisasi, yaitu ada tajid dan eksplisit. Apa sih tajid knowledge itu? Tajid knowledge merupakan pengetahuan baik berupa pengalaman maupun sebuah keahlian yang dimiliki oleh orang per orang yang masih tersimpan dalam memori otak berisi kreativitas dan inovasi. Proses keluaran tajid knowledge dilakukan dengan mengkomunikasikan dan berinteraksi dengan orang lain secara lisan. Adapun kelebihan dan kelemahan tajid knowledge. Yang pertama, ada kelebihannya, yaitu pengetahuannya dapat dijelaskan secara informal. Yang kedua, pengetahuannya didapatkan dari sebuah pengalaman sehingga mudah untuk diterapkan kembali. Yang ketiga, pengetahuannya lebih efektif dan mudah. Ada kelemahannya juga loh. Yang pertama, pengetahuannya tidak tersusun atau terstruktur. Pengetahuannya lebih sulit diterapkan dan diekspresikan bila tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka. Yang ketiga, pengetahuannya akan lebih mudah terlupakan. Apa sih explicit knowledge itu? Merupakan suatu pengetahuan yang sudah terstruktur dengan baik dan didokumentasikan sehingga mudah untuk dikomunikasikan dalam berbagai bentuk. Adapun kelebihannya, yaitu yang pertama, pengetahuannya dapat dengan mudah disebarkan secara formal. Yang kedua, pengetahuannya mudah dipahami orang lain. Yang ketiga, bentuk pengetahuannya berupa soft file dan hard copy sehingga mudah untuk disebarkan. Ada kelemahannya juga, yaitu yang pertama, pengetahuan yang berbentuk fisik seperti buku, dokumen, arsip, maka akan lebih mudah rusak sehingga dapat menghilangkan pengetahuan yang ada. Yang kedua, pengetahuannya tidak bisa dijelaskan secara langsung atau spontan. Adapun implementasi tajid, contohnya seperti seorang pustakawan yang melakukan kegiatan seminar pelatihan dan sosialisasi untuk menambah ilmu pengetahuan. Kemudian, ilmu pengetahuan tersebut dapat dibagikan ke orang lain dan pengetahuan yang sudah didapatkan bisa saling sharing kepada pustakawan yang lain. Implementasi eksplisit, contohnya seperti pengguna atau pustakawan atau pemustaka yang datang ke perpustakaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan, menggali dan mengeksplor buku-buku dan sumber informasi yang ada di perpustakaan untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.